Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Fianti Rahayu. Saya dari jurusan PGMI 2B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA di MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Nur Atikoh, MPD. Dari video yang saya simak mengenai video pembelajaran yang bertemakan peduli terhadap makhluk hidup, pertanyaan yang pertama, ada pendekatan apa yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut? Uraikan alasannya. Menurut saya, dalam video tersebut menggunakan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Karena dalam video tersebut, tahap yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang merujuk pada tema yang akan dibahas pada pembelajaran hari itu. Dan itu sebagai adanya permasalahan yang nyata agar peserta didik belajar berpikir kritis dan berketerampilan memecahkan masalah. Dan dalam video tersebut juga sudah memenuhi langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Tahap yang pertama ada mengorganisasikan peserta didik kepada masalah, yaitu guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik agar peserta didik itu tahu apa tujuan pembelajarannya itu. Tahap yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu guru membantu peserta didik menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap yang ketiga ada membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, yaitu guru mendorong peserta didiknya untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, seperti melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan, maupun mencari solusi. Dan tahap yang keempat ada mengembangkan dan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu guru membantu siswa dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya ada tahap yang kelima, ada menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis dan mengevaluasi yaitu guru meminta merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok maupun individu. Nah, dalam video peduli terhadap makhluk hidup itu sudah memenuhi kriteria tahap-tahap yang telah saya sebutkan tadi, dan itu adalah tahap-tahap dari problem-based learning. Pertanyaan yang kedua ada video pembelajaran tersebut sesuai dengan teori belajar apa? Uraikan alasannya. Menurut saya dalam video tersebut menggunakan teori belajar konstruktivisme. Karena di dalam video tersebut proses pembelajaran melibatkan lingkungan di luar kelas. Tidak hanya itu, teori konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, ataupun teknologi. Dan dalam proses pembelajarnya pun memberi kesempatan kepada siswanya atau peserta didiknya untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa mereka sendiri. Jadi bebas dalam berpendapat, boleh memakai bahasanya sendiri. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu dalam video pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran apa? Uraikan alasannya. Dalam video tersebut menggunakan model pembelajaran learning cycle, contextual teaching learning, dan children learning and science. Mengapa saya memilih ketiganya? Karena ketiganya merupakan model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme.
yang saya pilih sebelumnya dalam penggunaan teori belajar dalam video tersebut. Soal selanjutnya, yang keempat, ada dalam video pembelajaran tersebut, analisis kelebihan dan kekurangan dari video tersebut. Kelebihan dari video tersebut, yang pertama ada guru tersebut dalam penyampaiannya sudah mengikuti prosedur secara sistematis, mulai dari kegiatan persiapan belajar, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedua ada guru tersebut ikut serta turun langsung ke lapangan untuk mendampingi peserta didiknya, baik dalam hal meneliti maupun wawancara. Yang ketiga ada peserta didiknya sangat tertib dan sopan, sehingga suasana di kelas itu menjadi kondusif dan menenangkan. Yang keempat, ada guru tersebut mengajak peserta didiknya untuk melakukan kegiatan belajar di luar kelas, sehingga pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Lalu ada kekurangan dari video tersebut. Yang pertama ada kurang memanfaatkan fasilitas belajar yang ada. Contohnya seperti papan tulis. Di video tersebut, ketika ada seorang siswa yang ingin menjawab soal mengenai penaksiran itu hanya dijelaskan secara lisan saja, tidak menjelaskannya melalui papan tulis atau ditulis secara detailnya agar lebih rinci dan lebih jelas. Kekurangan yang kedua, ada guru tersebut tidak menjelaskan kembali materi yang sebelumnya. Contohnya itu seperti materi penaksiran itu tidak dijelaskan kembali kepada peserta didiknya, padahal terlihat jelas dalam video tersebut bahwa peserta didiknya itu banyak yang lupa atau banyak yang masih kurang paham. Sekian video penjelasan mengenai analisis dari model pembelajaran video peduli terhadap makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.